Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Effendi dengan NIM 12010722978. Saya berasal dari kelas KB Pendidikan Kimia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logam alkali tanah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perlu kita ketahui apa itu alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Dan adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah yang pertama berilium, kedua magnesium, ketiga kalsium, keempat strontium, kelima ada barium, dan keenam ada radium. Nah, seluruh unsur alkali tanah ini bisa kita temukan di alam dan dalam bentuk logam. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Dan adapun sumber alkali tanah di alam. Yang pertama, berilium. Sumber berilium di alam adalah batu permata beril yang memiliki berbagai warna bergantung pada jumlah kulumit pengotorannya. Nah, berilium tidak begitu banyak terdapat di kerak bumi, bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada. Sedangkan di alam, berilium dapat bersenyawa menjadi mineral beril dan kristoberil. Yang kedua, magnesium. Magnesium di alam didapatkan sebagai salah satu komponen dan sejumlah campuran garam seperti karnalit dan dolomit, magnesit, epsomit, kieserit, dan brucit. Di dalam laut, magnesium adalah ion paling umum ketiga yang dijumpai setelah natrium dan klorida. Nah, banyaknya kurang lebih 13% massa, sehingga air laut merupakan sumber paling besar untuk industri logam ini. Yang ketiga yaitu kalium. Di dalam kerak bumi terdapat 13,4% massa unsur kalium. Nah, kelimpahan kalsium terletak pada urutan kelima pada kulit bumi. Nah, kalsium ini dapat ditemukan dalam berbagai senyawa di alam seperti anortit, tromolit atau asbes, wollastonit, batu gamping, gipsum, dolomit, marmer, gips, kalsit, fosforit, dan lain sebagainya. Nah, kalsium ini banyak terdapat sebagai batu kapur, gipsum, dan fluorit. Apatit merupakan fluorofat atau klorofat kalsium. Yang keempat ada barium. Nah, barium ini tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas. Nah, karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Nah, dan hidroksidanya yang dikenal dalam sejarah pramodern sebagai barita. Yang tidak terjadi sebagai mineral, tetapi dibuat dengan memanaskan barium karbonat. Nah, mineral barium alami yang paling umum terjadi adalah barit, yaitu barium sulfat, dan witerit, yaitu barium karbonat. Nah, keduanya ini tidak dapat larut dalam air. Yang kelima ada strontium. Nah, strontium ini ditemukan sebagai besar dalam bentuk kelastid dan strontianit. Nah, secara alami, strontium ditemukan dalam bentuk senyawa, contohnya celestin dan strontianit. Yang keenam yaitu radium, merupakan hasil luruhan TH230 dengan emisi sinar alfa radium terkandung di dalam Fr atau biji uranium dan bisa diambil dari sisa hasil pemrosesan uranium. Selanjutnya yaitu ekstraksi logam alkali tanah. Yang pertama, ekstraksi berilium. Untuk mendapatkan berilium bisa didapatkan dengan mereduksi berilium fluorida. Sebelum mendapatkan berilium fluorida, kita harus memanaskan beril dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius. Karena beril adalah sumber utama berilium, reaksinya itu BeF2 ditambah Mg menghasilkan MgF2 ditambah Be. Metode elektrolisis untuk mendapatkan berilium juga kita dapat mengekstrasidasi lelehan berilium klorida yang telah ditambah natrium klorida. Karena berilium klorida tidak dapat menghantarkan listrik dengan
dolomit. Karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan hingga terbentuk MgO CaO, lalu MgO CaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan magnesium. Reaksinya yaitu 2 MgO dikali CaO ditambah FeSi menghasilkan 2 magnesium ditambah Ca2SiO4 ditambah Fe. Dan adapun elektrolisisnya yaitu selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan kalsium oksida. Reaksi yang terjadi yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH dan Mg2+ ditambah 2OH menghasilkan MgOH 2 kali. Selanjutnya magnesium hidroksida ini direaksikan dengan asam klorida untuk membentuk magnesium klorida. Yang ketiga yaitu ekstraksi kalsium. Metode elektrolisis batu kapur kalsium karbonat adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita mereaksikan kalsium karbonat dengan asam klorida agar terbentuk senyawa kalsium klorida. Reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Setelah mendapatkan kalsium klorida, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium. Reaksi yang terjadi yaitu katode Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan kalsium. Anodenya itu 2Cl menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Dan adapun metode reduksinya itu logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi kalsium oksida oleh aluminium atau dengan mereduksi kalsium klorida oleh natrium. Ekstraksi selanjutnya itu ekstraksi strontium. Metode elektrolisisnya yaitu untuk mendapatkan strontium kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan strontium klorida. Lelehan ini biasanya didapatkan dari senyawa salesit. Karena senyawa salesit merupakan sumber utama strontium, reaksi yang terjadi yaitu pertama katode yaitu Sr2+ ditambah 2 elektron menghasilkan strontium dan anode 2Cl menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Dan terakhir yaitu ekstraksi barium. Metode elektrolisisnya itu barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi barium klorida, bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan barium klorida. Ekstraksi yang terakhir yaitu ekstraksi barium. Metode elektrolisisnya itu barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi barium klorida, bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan barium klorida. Materi selanjutnya yaitu sifat fisika logam alkali tanah. Nah, terdapat gambar yang yaitu adanya konfigurasi elektron yang menunjukkan bahwa logam alkali tanah mempunyai elektron valensi Ns2. Nah, selain jari-jari atomnya yang lebih kecil dibandingkan logam alkali, kedua elektron valensinya yang telah berpasangan mengakibatkan energi ionisasi logam alkali tanah lebih tinggi daripada alkali. Nah, adapun energi ionisasinya itu tinggi, tetapi karena energi hidrasi dari ion M2+ dari alkali tanah lebih besar daripada energi hidrasi ion M+. Nah, dari logam alkali mengakibatkan logam alkali tetap mudah melepaskan kedua elektron valensinya. Nah, sehingga lebih stabil sebagai ion M2+. Nah, adapun jari-jari atomnya yang lebih kecil dan muatan intinya yang lebih besar mengakibatkan logam alkali tanah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat sehingga mempunyai sifat yang lebih keras daripada logam alkali dan massa jenisnya lebih tinggi. Nah, berilium mempunyai energi ionisasi yang sangat tinggi dan keelektronegatifannya yang cukup besar. Nah, kedua hal ini menyebabkan berilium dalam berikatan cenderung membentuk ikatan kovalen. Adapun potensial elektrodenya yaitu standar logam alkali tanah menunjukkan harga yang rendah atau negatif.
Nah, mengapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah ini merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan kalsium, strontium, dan barium mempunyai daya reduksi yang lebih kuat daripada natrium. Dan adapun titik didih dan titik leleh logam alkali tanah lebih tinggi daripada suhu ruangan. Oleh karena itu, unsur-unsur logam alkali tanah berwujud padat pada suhu ruangan. Nah, sebelumnya tadi kita telah membahas sifat fisik unsur logam alkali tanah. Dan selanjutnya kita akan membahas sifat kimia unsur logam alkali tanah. Materi selanjutnya yaitu penggunaan logam alkali tanah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik senyawa oksida dan peroksida logam alkali tanah. Yang pertama, senyawa oksida. Senyawa oksida ini dapat dibuat dengan cara memanaskan logam dalam oksigen, memanaskan senyawa hidroksida, nitrat atau karbonat. Nah, kalsium oksida secara komersial dibuat dengan pemanasan batu kapur pada suhu 900 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Reaksinya yaitu CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Nah, kapur tohar ini yaitu didapat biasanya merupakan gumpalan-gumpalan berwarna putih dengan titik lebar 2570 derajat Celcius, dan pemberian kepada kapur tohar akan menghasilkan kapur mati yaitu kalsium hidroksida. Yang kedua, logam alkali tanah beraksi dengan oksigen. Logam alkali tanah beraksi dengan oksigen membentuk oksida. Reaksinya yaitu 2M ditambah O2 menghasilkan 2MO. Dengan M di sini yaitu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Nah, berilium dan magnesium tidak begitu reaktif jika direaksikan dengan oksigen pada suhu kamar, tetapi keduanya mengeluarkan cahaya putih cerah jika dibakar dengan nyala api. Sedangkan kalsium, strontium, dan barium cukup reaktif sehingga perlu disimpan di bawah minyak agar tidak kontak dengan udara. Seperti logam berat alkali, strontium dan barium membentuk peroksida. Materi selanjutnya yaitu sintesis dan sifat-sifat hidroksida garam-garam karbonat, nitrat, sulfat, halida, dan kartida logam alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah hidroksida. Alkali tanah hidroksida yaitu LOH 2 kali dapat dibuat dengan mereaksikan oksidanya dengan air, yaitu LO ditambah H2O menghasilkan LOH 2 kali, di mana L yaitu kalsium, strontium, dan barium. Hidroksida ini suka larut dalam air dan kelarutannya bertambah dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Yang kedua yaitu alkali tanah karbonat. Senyawa kalsium karbonat yaitu CaCO3 terdapat dalam batu kapur dan marmer, sedangkan dolomit mengandung magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Kalsium karbonat adalah bahan pembuatan kapur tulis dan dipakai dalam pasta gigi. Batu kapur sangat penting dalam industri seperti bahan pembuatan semen, rumah binatang laut seperti siput, lokan, dan penyu terbuat dari kalsium karbonat. Yang ketiga ada alkali tanah nitrat. Logam alkali tanah dapat diperoleh dari reaksi neutralisasi asam nitrat oleh hidroksida padat dan karbonatnya. Strontium nitrat dan barium nitrat yang diproduksi secara komersial dipergunakan dalam industri bunga api, yaitu dengan mencampurkan larutan pekat natrium nitrat natrium nitrat dan klorida logam. Kalsium dan strontium memberikan nyala merah, sedangkan barium hijau. Bila nitrat alkali tanah dipanaskan, maka air hidrat akan terlepas, kecuali barium nitrat yang selalu anhidrat. Dan pada pemanasan seterusnya, anhidrat itu akan pecah menjadi oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Reaksinya itu 2
CaNO3 2 kali dikali 4H2O menghasilkan 2 CaO ditambah 4 NO2 ditambah H2O ditambah O2. Kalsium nitrat ini dipergunakan sebagai pupuk bernitrogen. Selanjutnya itu ada alkali tanah sulfat. Alkali tanah sulfat ini merupakan garam yang sukar larut dengan kelarutan makin kecil dari kalsium ke barium. Barium sulfat ini dipakai sebagai pemutih kertas fotografi dan pembuatan polimer dalam dianoksis dan sinar X. Dipakai barium sulfat ini untuk mencari ketidakteraturan usus halus. Usus yang telah diisi barium sulfat akan dapat dipotret karena senyawa ini tidak tembus sinar X. Bila gips dipanaskan hingga 97 derajat Celcius, maka satu molekul air hidrat terlepas dan terbentuk plaster Paris. Reaksinya itu 2 kalsium sulfat dikali 2 H2O menghasilkan kalsium sulfat 2 kali dikali air ditambah 3 H2O. Dan selanjutnya itu alkali tanah halida. Semua logam alkali tanah dapat membentuk halida langsung dari unsurnya, yaitu L ditambah X2 menghasilkan LX2. Sifat fisika berelium klorida berbeda jauh dari halida yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa berelium kurang bersifat logam dibandingkan dengan unsur alkali tanah yang lain. Tidak ada bukti kuat bahwa ada ion bebas berelium 2+ dalam berelium klorida, tetapi menunjukkan sifat kovalen. Hal ini disokong oleh bukti bahwa larutan senyawa ini tidak mengantarkan listrik dan tidak dapat dielektrolisis. Yang terakhir yaitu alkali tanah karbida. Senyawa karbida logam alkali tanah dapat diperoleh dengan cara memanaskan oksida logam bersama karbon dalam sebuah tungku listrik pada suhu 2000 derajat Celcius. Kalsium karbida dibuat secara komersial dari kapur merah karbon oksida dengan arang. Proses ini berlangsung secara kontinu. Suatu aliran listrik tidak searah dialirkan melalui fokas di antara balok arang sebagai pelapis dinding tungku dan balok arang yang lain sebagai elektroda. Kalsium karbida yang dihasilkan dalam keadaan melebur dan juga dibebaskan gas karbon oksida. Dalam keadaannya murni, kalsium karbida berwarna putih, tetapi hasil pembuatan secara komersial berupa serpihan-serpihan abu-abu. Kalsium karbida ini hanya disimpan secara cermat dan bebas dari lembab. Karbida atau asetilida berupa penyawaan ion dengan air akan memberikan asetilen. Baiklah teman-teman, sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.